Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubaid Wais yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang tidur dan kematian. Saya Arthur Allison, seorang profesor di Universitas London dan kepala jurusan teknik elektro. Sebagai orang yang tepat, saya percaya bahwa setiap hal dapat dibenarkan jika masuk akal dan sesuai dengan proporsi. Karena itu, pada awalnya saya hanya melihat agama sebagai subjek penelitian. Sampai akhirnya, saya sadar bahwa Al-Quran memiliki kemampuan untuk menjangkau pemikiran manusia. Bahkan lebih. Setelah itu, saya memeluk agama Islam. Itulah awalnya ketika saya diminta hadir untuk membahas metode kedokteran spiritual. Aku telah menjabat sebagai ketua kelompok studi spiritual dan psikologis Inggris selama beberapa tahun, jadi tidak mengherankan bahwa saya menerima undangan itu. Sebenarnya, saya telah mengenal Islam pada saat itu melalui banyak studi agama. Aku diundang ke Kairo untuk menghadiri konferensi Islam internasional tentang keaslian metode pengobatan dalam Al-Quran pada September 1985. Pada acara itu, saya mempresentasikan makalah yang berjudul Terapi dengan Metode Spiritual dan Psikologis dalam Al-Quran, yang dibandingkan dengan makalah lain yang berjudul Tidur dan Kematian, yang merupakan tafsir medis dari surat Az-Zumar ayat 42 dari Al-Quran yang disampaikan oleh ilmuwan Mesir, Dr. Mohamed Yahya Syarafi. Syarafi mengungkapkan fakta-fakta tentang ayat yang berbunyi, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia memegang jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa orang yang lain sampai waktu yang ditentukan. Hati saya terbuka untuk Islam karena sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, orang tidur dan orang mati adalah dua fenomena yang sama secara parapsikologis. Dalam hal ini, ruh terpisah dari badan. Namun, dalam kasus di mana seseorang tidur, ruh dengan kekuatan Allah dapat kembali ke badan saat mereka terjaga. Namun, tidak untuk orang mati. Ayat itu menjelaskan mengapa setiap orang yang bermimpi mengetahui dan mengingat bahwa mereka telah bermimpi. Ia dapat mengingat mimpinya, meskipun sebenarnya ia sedang tidur saat bermimpi. Selain itu, ayat 42 dari surat Az-Zumar dalam Al-Quran memberikan penjelasan tentang orang yang mengalami koma. Orang yang koma dan orang yang mati tidak berbeda secara fisik. Namun, ia tidak dapat dinyatakan mati karena kesadaran secara mental masih ada. Bagaimana Al-Quran, yang diterbitkan 15 abad yang lalu, dapat menjelaskan sebuah fenomena yang dapat dijelaskan oleh teori parapsikologis baru di abad ini. Akhirnya, jawaban atas pertanyaan ini membuat saya masuk Islam. Dengan disaksikan oleh Syekh J.A.D. Al-Haq, Dr. Mohamed Ahmadi, dan Dr. Mohamed Yahya Syarafi, saya dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang nyata benarnya. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa isi Al-Quran, yang merupakan firman Allah yang menciptakan manusia, konsisten dengan kenyataan. Setelah itu, aku membaca 2 kalimat syahadat dengan sangat fasih. Sejak saat itu, saya telah menjadi seorang Muslim dan mengubah nama saya menjadi Muhammad. Mengubah dirinya menjadi Abdullah Allison. Saya telah mengenal banyak agama melalui banyak penelitian saya sebagai ketua kelompok studi spiritual dan psikologi Inggris. Aku mempelajari agama seperti Hindu, Buddha, dan lainnya. Entah kenapa, ketika saya belajar tentang Islam, saya juga didorong untuk melakukan penelitian komparatif tentang agama lain. Saya benar-benar percaya bahwa Islam adalah agama besar yang memiliki banyak perbedaan dengan agama lain, meskipun ini baru terjadi selama konferensi di Mesir. Islam adalah agama terbaik dari semua agama. Ia sesuai dengan hukum alam tentang bagaimana hal-hal terjadi pada manusia. Jadi, satu-satunya agama yang dapat mengarahkan jalan hidup manusia adalah Islam.
Saya benar-benar percaya bahwa ada entitas yang mengontrol alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta. Dari pengalaman saya mengenal dan masuk Islam, saya percaya bahwa pendekatan ilmiah Al-Quran dapat digunakan dengan baik untuk mendakwahkan Islam di Barat yang sangat rasional. Profesor Arthur Allison, karena Az-Zumar 42. Kamis, 5 Safar 1423 18 April 2002. Sumber, pesantren.net. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaid Wais. Sudah tonton sampai akhir, semoga dengan adanya video ini, kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.